Bab 67. Sekretaris wanita punya janji. Punya rumah mewah tapi dia hanya bisa menyembunyikannya. Kenzi merasa tertekan. Awalnya, dia berencana untuk tinggal bersama Aurora Bliss dan membawa ibunya, Rati Wijaya, dan keluarga dengan 3 orang tinggal di villa ini. Tapi sekarang sepertinya, dia khawatir itu tidak akan berhasil. Tidak mungkin ibu mertua terlalu berkulit tebal. Jika dia tidak menyembunyikannya, dia pasti akan membuat keributan, dan pada akhirnya mungkin hanya akan diambil ibu mertua. Tapi itu tidak masalah, dia sudah memikirkannya, dan di lain hari, dia akan mentransfer properti itu atas nama ibunya, dan tidak memberi ibu mertuanya kesempatan untuk menempati suite ini. Kembali ke rumah, Kenzi mencuci pakaian dan memasak, terus menjadi menantu dari rumah ke rumah, dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan keluhan istrinya. Setelah makan malam, ketika dia mendengar bahwa ibu mertuanya memarahi, mencari masalah, Kenzi tidak repot-repot mendengarkan suaranya, jadi dia berbalik dan keluar dari pintu. Tidak lama setelah keluar, dia menerima telepon dari sekretaris Reina Mahrez. Di telepon, suara Reina Mahrez sangat manis. "Saudara Kenzi, ada reuni kelas kecil malam ini, bisakah kamu datang?" Kenzi tidak pergi ke perusahaan Medi Klasik PAM selama beberapa hari berturut-turut. Reina Mahrez tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, jadi dia terus bertanya dengan berbagai cara. Beginilah laki-laki, selama mereka memiliki status, akan ada wanita cantik yang terjerat. "Oke, tidak apa-apa, ikut saja bersenang-senang. Tapi jangan bicara omong kosong tentang aku tidak ingin teman-teman sekelas itu tahu. Aku tahu bahwa kamu rendah hati, aku tidak akan pernah berbicara omong kosong." Di telepon, Reina Mahrez tersenyum seperti bunga, dan akhirnya bisa mengajak Kenzi keluar, membuatnya bersemangat. Di persimpangan, dia bertemu dengan sepeda motor yang sedang menjemput pelanggan, dan Kenzi naik sepeda motor dan datang ke rumah bernyanyi di pusat kota. Rumah bernyanyi adalah tempat konsumsi kelas atas yang terkenal di Wakanda. Saat ini adalah waktu puncak, dan tempat parkir penuh dengan mobil mewah. Kenzi turun dari sepeda motor, mengambil kembalian untuk membayar tagihan, dan kebetulan dihentikan oleh Lexus Offroad. "Hei, Kenzi. Kenapa kamu masih main-main? Kenapa kamu berkendara di tempat seperti ini?" Hendra Gumilar, mantan siswa sekelas, turun dari mobil, mengenakan merek mewah setelan ternama, dengan rambut disisir dan mengkilat. Jelas orang yang sukses. "Oke, tidak usah menyapa, ayo masuk." Kenzi ingin menyapa saat melihat teman sekelas lamanya. Hendra Gumilar sepertinya membencinya dan berjalan langsung ke lobi dengan acuh tak acuh. Melihat bahwa dia masih suka meremehkan seperti sebelumnya, Kenzi tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, tanpa berkata apa-apa, dan mengikuti ke lobi. "Oh, Hendra, dia semakin tampan, orang-orang sukses." Ketika mereka datang ke kotak, para siswa melihat Hendra Gumilar, dan tiba-tiba suasana menjadi hidup. Memang, setelan Hendra Gumilar sangat berharga pada pandangan pertama. Dia juga memakai jam tangan emas dan kunci mobil Lexus yang membuatnya terlihat sangat kaya. Beberapa teman sekelas lama memperlakukan Hendra Gumilar dengan sangat antusias, tetapi mereka tidak begitu antusias dengan Kenzi, karena kebanyakan dari mereka tahu bahwa Kenzi adalah orang miskin dan sering mendirikan warung pinggir jalan di taman. Kenzi tidak peduli tentang ini, dan melihat sekeliling. Ada banyak teman sekelas perempuan, dan Reina Mahrez juga ada di sana. Dia adalah yang paling cantik di antara kelompok teman sekelas perempuan. Untuk bertemu Kenzi, Reina Mahrez secara khusus memakai riasan halus dan mengenakan rok pendek seksi dengan pinggul, terlihat sangat menawan dengan payudara yang montok dan lekuk tubuh yang terangkat. Reina Mahrez juga melihat Kenzi, menunjukkan senyum menawan, bangkit dan pergi, ingin meminta Kenzi untuk duduk. Tanpa diduga, Hendra Gumilar melangkah maju, mendorong Kenzi menjauh, dan datang ke Reina Mahrez dengan senyum di wajahnya. "Reina, kamu semakin menawan. Apakah kamu menerima hadiah yang kukirimkan padamu terakhir kali?" Hendra Gumilar sangat tertarik pada Reina Mahrez, dan matanya penuh dengan api. Teman-teman sekelas tahu betul bahwa ketika mereka di sekolah menengah, mereka berdua relatif dekat, dan mereka termasuk dalam jenis yang tampaknya berkencan, tetapi tidak berani jatuh cinta lebih awal. Sampai sekarang, keduanya masih terhubung, dan Hendra Gumilar selalu ingin mendapatkan mantan Dewi Bunga sekolah, Reina Mahrez. "Brengsek, Hendra Gumilar, kamu ingin bermain dengan bunga sekolah segera setelah kamu datang ke sini."
Semua tertawa terbahak-bahak dan suasana di dalam kotak menjadi lebih ceria. Reina Mahrez sedikit malu. Kenzi ada di samping, apa yang akan dia pikirkan ketika dia mendengarnya? Ya, Hendra Gumilar adalah pria yang tampan dan sukses. Alasan mengapa Reina Mahrez dan Hendra Gumilar mempertahankan hubungan yang sulit dipahami adalah karena kondisi Hendra Gumilar baik, jadi dia menggunakan Hendra Gumilar sebagai ban cadangan. Namun, dibandingkan dengan level Kenzi, Hendra Gumilar jauh tertinggal. Reina Mahrez tidak ingin membuat Kenzi salah paham karena hal-hal kecil. Tepatnya, Reina Mahrez ingin berada di sisi Kenzi, bukan Hendra Gumilar. Hendra Gumilar, bicaralah dengan mereka dulu, aku akan pergi untuk minum teh. Melihat Kenzi sudah duduk di sofa, Reina Mahrez berjalan sambil tersenyum dan duduk di samping Kenzi. Hendra Gumilar sedikit bingung, dan merasa bahwa gaya bicaranya salah. Reina Mahrez tidak pernah begitu asing ketika dia melihat dirinya sendiri. Apa yang terjadi hari ini? Dia mengikuti dan menepuk bahu Kenzi dengan bangga. Minggir, saya sudah lama tidak berbicara dengan Reina Mahrez, saya ingin duduk dengan Reina Mahrez. Menurut pendapatnya, Kenzi adalah bajingan, dia tidak memenuhi syarat datang ke tempat kelas atas untuk menghadiri pesta, dan dia tidak memenuhi syarat untuk duduk dengan seorang gadis cantik seperti Reina Mahrez. Tapi Kenzi tidak repot-repot memperhatikannya, mengulurkan tangan dan mengambil permen dari meja kopi. Wajah Hendra Gumilar berubah dan dia sedikit kesal. Kenzi, apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu apa hubungan antara aku dan Reina Mahrez? Reina Mahrez marah setelah mendengar ini. Hendra Gumilar, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Berhubungan denganmu sebagai teman sekelasmu. Apalagi hubungannya? Setelah mendengar ini, semua siswa yang hadir bingung. Apa situasinya? Bukankah Hendra Gumilar dan Reina Mahrez sama-sama saling suka? Apakah perahu persahabatan mereka terbalik? Hendra Gumilar tersipu malu. Reina Mahrez, kenapa kamu marah padaku? Aku baru saja menyuruh bajingan ini untuk menjauh darimu, mengapa kamu tidak bahagia? Kamu harus tahu, aku tulus. Aku menyukaimu dan aku ingin bersamamu. Reina Mahrez menjadi semakin marah setelah mendengar ini dengan ekspresi dingin. Hendra Gumilar, tolong menjauhlah dariku, karena aku tidak ingin bersamamu. Aku hanya ingin bersama Kenzi. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar, Reina Mahrez yang seksi dan dingin sebenarnya ingin bersama Kenzi? Anda harus tahu bahwa selama 3 tahun teman sekelas, Kenzi adalah orang yang paling dibenci di perguruan tinggi dan universitas. Hendra Gumilar mengetahuinya lebih jauh lagi, Kenzi hanyalah seorang bajingan, mengapa bunga SMA hanya ingin bersamanya? Melihat mata aneh teman-teman sekelasnya dan wajah hitam Hendra Gumilar yang tidak dapat dipahami, Kenzi tertawa dalam perutnya. Dia terbatuk dengan acuh tak acuh. Nana, aku ingin minum teh. Hehe, oke, saudara Kenzi. Reina Mahrez menanggapi dengan genit, lalu menunjukkan senyum manis, membawa secangkir teh di kedua tangan, dan dengan lembut membawanya ke mulut Kenzi. Pria itu, dengan suaranya yang manis dan gayanya yang menawan, seperti selir yang melayani pamannya, dan sosok seksi Reina Mahrez hampir menyentuh lengan Kenzi. Kontrasnya sangat besar, dia memperlakukan Hendra Gumilar dengan dingin tetapi memperlakukan Kenzi dengan tangan dan pelukan, sama sekali tidak seperti orang yang sama. Banyak siswa semua terkejut. Dan Hendra Gumilar seperti terkena getah, kecemburuan di hatinya hampir membuatnya memuntahkan darah. Bab 68. Wow, rasanya seperti legenda. Reuni kelas yang baik, karena Kenzi dan Reina Mahrez, suasana seluruh pesta menjadi tidak menyenangkan. Reina Mahrez akan bersulang dengan Kenzi sebentar, lalu dia akan meninju Kenzi, dan kemudian dia akan dengan sengaja menempel di tubuhnya dan bertingkah seperti anak manja. Tak ada lagi aura Dewi yang dingin seperti sebelumnya. Pada saat ini, Reina Mahrez tampaknya seperti gadis pengawal tiran kaya setempat. Teman-teman sekelas tidak dapat memahaminya, dan mulai berbicara diam-diam. Apakah Reina Mahrez melakukan kesalahan? Mengapa dia menyukai Kenzi? Saya ingat ketika sedang belajar, Reina Mahrez jelas tertarik pada Hendra Gumilar. Angin tampaknya salah arah sekarang.
Mungkinkah penilaian kita salah? Saat itu, Reina Mahrez dan Kenzi berada di meja yang sama. Mungkinkah mereka memiliki hubungan di meja yang sama dan memiliki hubungan rahasia sejak lama? Semakin banyak mereka berbicara, semakin kacau mereka jadinya. Orang-orang ini benar-benar tidak kompeten, dan mereka masih membuat tebakan liar. Hendra Gumilar melihat Reina Mahrez menempel di tubuh Kenzi lagi dan bertingkah seperti anak manja, dan kecemburuannya menjadi semakin kuat, dan akhirnya dia tidak bisa duduk diam. Reina Mahrez, apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Kenzi adalah bajingan yang mendirikan warung pinggir jalan. Mengapa kamu harus memperlakukannya seperti ini? Mungkinkah aku, Hendra Gumilar, tidak lebih baik dari bajingan ini? Reina Mahrez marah dan ingin bangun dan memberinya pelajaran, tetapi Kenzi mengulurkan tangan tepat waktu dan menghentikannya. Hendra Gumilar, aku punya nama, aku bukan bajingan. Tolong bersikap sopan. Demi teman-teman sekelasnya, Kenzi tidak ingin membesar-besarkan, jadi dia tetap sedikit sopan. Hendra Gumilar mendengus dingin dan memandangnya dengan sangat jijik. Kamu seperti apa? Kamu ingin aku meninggalkan sepatah kata, apakah kamu layak? Sampah sepertimu, di mataku, bahkan lebih buruk daripada bajingan. Itu tidak sebaik sampah. Aku menyebutmu sampah karena aku memandangmu rendah, mengerti? Kata-katanya dingin dan arogan, dengan penghinaan yang kuat. Itu benar, melihat karakternya yang miskin dan polos, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Hendra Gumilar? Hendra Gumilar memiliki uang, kekuasaan, dan status, dan dia 108.000 lebih kuat darinya. Apa ini tidak disebut sampah? Tidak tahu apa maksud orang ini, tetapi dia berani merebut bunga sekolah dengan Hendra Gumilar. Beberapa teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengan Hendra Gumilar mencibir dan mengejek, mereka semua membantunya dan memandang rendah Kenzi. Hendra Gumilar sombong. Sebaiknya kau dengarkan baik-baik, jangan memprovokasi aku. Kalau tidak, dengan statusku sebagai Hendra Gumilar, aku hanya bisa memanggil beberapa orang dan aku bisa menginjak-injakmu bajingan. Dengan keras, pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang terbuka dan dua pria perkasa berjas masuk. Bajingan mana yang memiliki mobil SUV Lexus dengan nomor ekor plat 8 di luar? Di belakang dua pria besar berjas itu adalah seorang pria berpakaian mewah, dengan ekspresi arogan dan kata-kata arogan, tetapi pergelangan tangannya dibalut dan digantung di lehernya. Ini milikku, Hendra Gumilar, ada apa? Hendra Gumilar kesal dan berteriak, nadanya kasar. Pria berpakaian mewah itu terkejut pada awalnya, dan kemudian berjalan ke dalam kotak dengan senyum menyeringai. Sepertinya kamu sangat hebat. Kamu memblokir mobilku, dan kamu berani lebih sombong dariku. Hendra Gumilar melihat wajah pria ini dengan jelas. Kamu, sepertinya Tuan Bob Louis. Oh, kamu memiliki penglihatan. Kamu tahu sekilas bahwa aku adalah Bob Louis dari High Sky Commercial Bank, tetapi kamu lebih sombong. Bob Louis mendekat perlahan. Setelah mendengar ini, semua orang di dalam kotak menjadi gugup. Mereka semua telah mendengar tentang ketenaran Bob Louis. Dia bukan pengusaha kaya, kuat, dan berkuasa biasa. Dia adalah pengusaha terkenal di Wakanda, dan dia sering melakukan kesalahan, tetapi hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Hendra Gumilar mulai menjadi pengecut dalam menghadapi karakter seperti Bob Louis, bahkan jika dia meminjam 8 keberaniannya, dia tidak akan berani bertindak arogan di depan Bob Louis. Yah, maafkan aku, Tuan Louis. Apakah mobilku tidak parkir dengan benar dan menghalangi mobilmu? Aku akan keluar sekarang dan segera memindahkan mobil itu. Hendra Gumilar mengangguk dan membungkuk dengan wajah tersenyum. Dia menjadi seperti anjing pesek, dan setelah beberapa kata dia ingin keluar dan memindahkan mobil. Berhenti, kata Bob Louis. Seorang pria besar berjas segera melangkah maju, mendorongnya dengan keras dan memblokir Hendra Gumilar. Bukankah kamu sangat arogan barusan? Apakah kamu akan pergi begitu saja? Bob Louis mencibir. Saya sangat tertarik hari ini, saya ingin melihat bagaimana kamu sombong di depan saya. Hendra Gumilar merasa malu, Presiden Louis ini. Berlututlah. Seorang pria besar berjas memarahi dan menunjuknya dengan kejam.
Hendra Gumilar bergidik, merasa bahwa masalahnya semakin besar, dan dia sangat ketakutan. Kecuali Kenzie, semua siswa di dalam kotak itu gugup, tidak tahu bagaimana mengakhiri masalah ini hari ini. Bob Louis mengancam. Apakah tidak rela saya meminta Anda untuk berlutut? Oke, Anda sebaiknya tidak berlutut, saya suka karakter kuat Anda. Sebelum dia selesai berbicara, Hendra Gumilar tidak lagi berani menjadi sok kuat. Sekarang, dia berlutut di tanah dan memohon dengan penuh semangat. Tuan Louis, saya salah, Anda tidak boleh peduli dengan pria kecil seperti saya minta maaf kepada Anda. Pada saat ini, wajah Hendra Gumilar menjadi pucat karena ketakutan. Tidak berani tidak mendengarkan. Karena dia tahu persis apa yang bisa dilakukan Bob Louis. Pernah ada seorang miliarder yang baru saja memarahi Bob Louis, tetapi dia terpaksa bangkrut dan menjadi pengemis tanpa apa-apa. Menghadapi penjahat seperti Bob Louis, Hendra Gumilar benar-benar tidak punya cara lain selain berlutut dan memohon belas kasihan. Tampar mulutmu sendiri. Penjahat berjas di samping Bob Louis menunjuk Hendra Gumilar dan menegurnya lagi. Ya, aku akan menamparkan mulutku. Hendra Gumilar tidak berani untuk tidak mendengarkan, terisak dengan wajah sedih, mengangkat tamparan, dan menamparkan wajahnya. Bob Louis menjadi bangga. Dia melirik dengan bangga ke kotak itu dan berkata, kecuali wanita cantik, semua pria datang ke sini dan berlutut untukku. Melihat bahwa Bob Louis akan membuat segalanya lebih besar, tidak seorang pun dari teman sekelas di dalam kotak yang berani untuk membuat suara. Mereka semua gugup dan takut. Berlutut. Oke, aku akan datang berlutut duluan. Pada saat ini, Kenzie bangkit dan berjalan melewati kerumunan. Setelah Bob Louis melihat wajah orang yang datang, dia seperti kelinci yang tiba-tiba bertemu dengan harimau. Kenzie. Bob Louis benar-benar ketakutan. Begitu dia melihatnya, dia teringat pelajaran menyakitkan ketika dia kehilangan tangannya terakhir kali karena dia ingin melecehkan istrinya. Secara sengaja, tangannya yang patah masih dia gantung di lehernya. Luka di dada belum pulih dan pergelangan tangan mulai terasa nyeri hebat lagi. Dengan bunyi gedebuk, Bob Louis berlutut tanpa ragu-ragu. Dia tampak bingung dan berkata dengan suara gemetar. Kakak Kenzie, maafkan aku. Saya tidak tahu, Anda juga di sini. Jika saya tahu Anda ada di sini, bahkan jika harus membunuh saya tidak akan melakukannya. Aku tidak akan berani tidak sopan. Brother Kenzie, aku salah, tolong lepaskan aku. Bob Louis sangat sadar diri, menangis dan meringis, mengangkat tangan yang satu, dan menamparkan wajahnya. Melihat pemandangan seperti itu, Hendra Gumilar sudah tercengang. Kenzie hanya menunjukkan wajahnya dengan santai, dan menakuti pria besar seperti Bob Louis hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimana Kenzie melakukannya, dan bagaimana dia bisa memiliki latar belakang yang begitu besar? Ini sungguh menakjubkan. Teman sekelas wanita cantik yang dipimpin oleh Reina Mahrez memandang Kenzie dengan kecemerlangan dan keterkejutan. Mereka tidak berharap Kenzie menjadi begitu kuat, dia hanya keluar dan membuat Bob Louis, seorang pemuda jahat yang tidak ada yang berani menyinggung, berlutut dan memohon belas kasihan. Kenzie sangat kuat dan terasa seperti legenda.